sahabat Sapa, halo. Kembali lagi di podcast Sapa. Akhirnya kita syuting podcast lagi, guys. Nah, kali ini kita syuting dengan suasana yang berbeda. Lihat di sini penuh dengan colorful. Kita datang jauh-jauh ke kota Bandung karena kita orang kabupaten ya. Datang jauh-jauh kota Bandung ke kantornya mitra kita yang paling kita sayangi dan cintai. Terharu gak sih dibilangin gitu, Kak? Terharu. Ke Women Crisis Center WCC Pasundan Durebang. Nah, hari ini kita sama bestie aku. Aduh, Besti, halo Besti. Halo Besti. Ini ada Lydia dari WCC Pasundan Durebang. Kali dia boleh say hi dulu ke sahabat Sapa. Halo teman-teman dari Sapa, saya Lydia dari WCC Pasundan Durebang. Cie, akhirnya kita bisa collab podcast ya, Kak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, nih kenapa sih kita bersama Lydia? Karena Lydia ini adalah salah satu PPH muda yang bergerak di isu perempuan, yang selalu membantu teman-teman ataupun para korban kekerasan berbasis gender. Karena kita lembaga mitra ya, mitra yang sering kolaborasi juga di setiap programnya, Di setiap dia kasus ya. Setiap pendampingan. kasus pendampingan juga. Nih buat teman-teman yang nggak tahu PPHAM, mungkin term baru kali ya. PPHAM itu artinya perempuan pembela HAM, yang kayak aku bilang tadi itu bekerja untuk mengabdikan diri. Gila, berat banget ya bahasanya. Mengabdikan diri, yang bekerja untuk mendampingi teman-teman ataupun para korban yang mendapatkan kekerasan berbasis gender. Kali dia langsung ngobrol aja kali dia ya. Ya boleh. Kali dia kalau di WC Pasundan Durebang kesehariannya Maaf, ngapain WCC sih? bukan WC Pasundan Durebang. WCC. Tadi aku bilang apa ya? WC. WCC Pasundan Durebang. Kesehariannya ngapain sih, Kak? Di WCC Pasundan Durebang banyak sih dia ngerjain banyak hal ya, jadi dari mulai administrasi tapi juga sampai melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender gitu. Secara umum sih gambarannya kayak gitu. Wah, semuanya ya, kayak bagian umum juga sekalian. Iya benar. Kalau di Pasdur udah berapa lama kali dia? Saya di Pasdur dari 2017 pas lulus kuliah, ngelamar di tempat lain tapi juga di Pasdur. Jadi pagi sampai sore di tempat lain, nanti pulang dari sana ke sini, gue bantuin di Pasdur dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah resign dari tempat yang itu, dari tempat yang lama. Sekarang jadinya di Pasdur aja gitu. Terus berbeda feel-nya kerja di Pasdur ataupun di tempat lain, feel-nya beda, Kak? Wow, beda banget sih, karena dulu kan sebenarnya di lembaga pendidikan, jadi di sekolah. Nah, kalau di Pasdur itu kan lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan ya, KBG gitu kan, jadi aktivis lah ya ceritanya. Aktivis. Gitu. Nah, jadi beda banget suasananya. Kalau di sana disuruh manut, di sini disuruhnya berani gitu, berani melawan ketidakadilan. Oh, terus apa sih yang memotivasi Lydia gitu buat akhirnya full time aja di Pasdur ini? Sebenarnya kan di kerjaan yang lama cukup profitable ya secara finansial, tapi di Pasdur ini meskipun misalnya anggaplah secara finansial nggak terlalu banyak, tapi buat saya ada pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang nggak bisa saya dapat dari tempat lain gitu. Ada pengalaman kayak advokasi, pendampingan yang kalau kita hanya di jalur lembaga yang formal, institusi pendidikan yang formal, kayaknya nggak akan punya nih pengalaman kayak gini. Tapi begitu di Pasdur, terjun langsung ke masyarakat, ngelihat realita, banyak banget ternyata yang bisa dikerjain, dan itu nggak ada di tempat lain. Pengalamannya tuh nggak bisa diukur dengan mata uang gitu lah ya. Ya, itu betul. peresnya sih kayak gitu ya. Ya, naifnya gitu ya. Tapi betul. Pengalaman di Pasdur ini priceless banget ya, nggak bisa dibandingkan dengan pengalaman di tempat kerja saya yang lain gitu. Ada 2 tempat kerja lain yang pernah ditempati, tapi tetap si Pasdur juara. Nanti harus denger tuh bosnya. Wow. Kalau bosnya didengar itu sama apa yang dibilang kali dia. Terus nih waktu
akhirnya ingin full time di sini, dukungan dari orang terdekat di gimana? Sebetulnya orang tua lah ya, anggaplah keluarga sih sebetulnya sangat mendukung karena Pasdur itu nggak cuma menyediakan pembelajaran, tapi juga menyediakan pengalaman-pengalaman dan bahkan rencananya ini mau studi lanjut, mau sekolah lagi gitu, dibantu sama Pasdur supaya Pasdur punya psikolog klinis. Jadi Bu Karmila pernah bilang, saya nggak mau staf kami tuh cuma segitu-segitu aja, tapi saya pengen staf kami tuh terus berkembang kapasitasnya. Nah itu yang saya juga nggak dapat di tempat lain. Aduh, asiknya. Kayaknya bos aku juga harus dengar nih. Wah, ya silahkan bosnya Teh Cici. Oke, terus berarti kan memang pengalaman yang di sini itu benar-benar priceless banget kan? Betul. Menurut Kalidia, ada nggak sih momen yang ada positifnya ataupun bilangin kayak keberhasilan, bukan keberhasilan juga sih, in a good way gitu, yang paling berkesan selama Di Pasdur. mengabdikan diri. Waduh, berat banget kayak berat banget kita kayak omongannya. ASN ya, mengabdikan diri bahasanya, melayani selama di Pasdur ini. Hal positif dalam hal pendampingan itu pasti ada, karena kan kerjaannya nggak cuma advokasi tapi juga pendampingan. Kalau pendampingan, kita pendampingan dulu lah ya. Kalau di pendampingan, salah satu hal yang buat saya cukup jadi bahan bakar, jadi sumber energi baru-baru ini adalah ada salah satu klien yang saya tangani, dia perempuan korban perkosaan, sampai sekarang masih berjalan gitu kasusnya dan pendampingannya. Waktu kami kenalan di Desember atau November tahun lalu, dia selalu pengen bunuh diri gitu, dan di tingkat stres yang tinggi sekali. Nah setelah kami berjalan proses konseling pendampingan selama beberapa bulan ini, di konseling terakhir mungkin 2 minggu lalu saya sempat cek gitu gimana sekarang kondisinya, apa yang dirasain sejauh ini. Dia bilang I feel much better kak, katanya. Saya ngerasa nggak sendiri, dan tadinya saya selalu pengen bunuh diri, hari ini saya punya semangat untuk jadi survivor, dan saya nggak pengen ada perempuan-perempuan lain yang kayak saya, jadi saya tahu saya harus survive gitu. Ya ampun. Terus mendengar itu feel-nya gimana tuh perasaannya? Aku aja yang dengar terharu loh, beneran. Ya puji Tuhan sih ya, saya ngerasa ternyata kebaikan Tuhan ini bisa dirasakan sama banyak perempuan lain gitu. Mudah-mudahan sih ada banyak orang juga yang bergerak di hal-hal yang sama untuk meneruskan kebaikan yang sama gitu. Amin. Terus itu kan pendampingan ya. Iya, pendampingan. Kalau di advokasi mungkin yang paling berkesan adalah waktu 2000 berapa ya yang kita demo-demo di DPR itu 2019 ya, sebelum pandemi ya. 2019 pandemi. itu saya nggak pernah merasakan namanya aksi demo, apalagi di depan DPR ya. Aduh kayaknya tuh rebel banget gitu dulu dipikir-pikir. Buat saya konsep demo nih aduh terlalu nggak saya banget gitu kan, karena dididiknya untuk selalu taat aturan ya, manut aja. Tapi begitu di Pasdur didorong untuk berani memperjuangkan keadilan. Waktu itu berkesan sekali karena panas-panasan dan teriak-teriak di depan gedung DPR. Tapi ketika kemarin akhirnya undang-undangnya disahkan, seterharu itu sih. Ternyata teriak-teriak panas-panasan itu ada hasilnya juga ya, meskipun ya bukan saya dong yang berjuang, tapi banyak orang yang berkarya di balik itu. Tapi pas itu disahkan, nonton langsung siarannya di YouTube, merinding dan pengen nangis banget. FYI itu aku juga pertama kali loh kan? itu kesana. Kayak dulu pas kita zaman mahasiswa nggak ada kepikiran buat Iya, demo bener gitu banget, sih. ya. Mungkin kalau misalnya Lydia lebih kayak karena emang sudah dididik untuk taat aturan. Sebenarnya kalau aku lebih ngapain sih ikut-ikut begitu. Tapi akhirnya ketika kita sudah di lembaga kita masing-masing, bukan dituntut ya, bukan diajarkan juga, diajak untuk lebih peduli dan bisa menyuarakan memperpanjang suara orang lain gitu ya. Dan beneran ketika yang undang-undang TPKS itu disahkan, walaupun kita hanya segelintir, cuma seberapa persen bantuan kita yang ada, tapi benar merasa memiliki, ya nggak sih? Iya benar banget. Nah tadi kan momen-momen positif ataupun keberhasilan. Kalau tantangan nih, pasti setiap kerjaan pasti ada tantangan lah ya. Iya benar. Yang tantangan yang paling kerasa banget. Oke. Tantangan banyak banget sebenarnya ya. Tapi yang
paling berkesan mungkin ya, itu waktu awal pandemi di 2020. Waktu itu setelah kita WFH berbulan-bulan, akhirnya untuk pertama kalinya kita ke kantor lagi nih, sekitar Juli kan ya, udah mulai bisa WFO lagi. Saya ke kantor terus diminta untuk meng-assess, jadi melakukan pemeriksaan psikologis ke klien kami yang waktu itu datang dari Ambon kalau saya nggak salah. Lalu memang saya juga waktu itu agak ceroboh karena nggak pakai masker nih, tapi oke lah gitu. Terus saya assess, wawancara, terus ada tes psikotesnya segala macam. Setelah itu tiba-tiba dikabari di telepon bahwa yang berinteraksi dengan saya itu positif COVID. Dan waktu itu kan kita belum tahu harus gimana menghadapi COVID ini. Semua orang sangat reaktif dan cemas gitu ya. Akhirnya kami semua yang sudah berinteraksi langsung dengan klien, saya, Bu Karmila, itu kami karantina di kantor ini semua tutup, kantor Sinode tutup, nggak ada yang kerja gara-gara kami ngurusin klien yang tinggal di shelter kami gitu. Saya akhirnya ngerasain nginep di kantor berhari-hari hampir seminggu. Karena takut kan, orang tua saya di rumah ada yang kanker, jadi takut banget nih karena ada komorbid. Kalau saya sampai positif ataupun saya negatif tapi saya bisa aja carrier kan, itu bahaya banget. Akhirnya nggak pulang, berhari-hari nginep di kantor dengan klien, makan seadanya gitu. Dan itu cemas banget sih, deg-degannya minta ampun karena benar-benar masih baru banget kan, itu 2020 tuh baru banget kita menghadapi situasi pandemi yang nggak tahu sebahaya apa sebenarnya ini semua. Itu tantangan yang paling buat saya kaget, wah segininya nih ternyata mendampingi korban. Banyak harga yang harus dibayar, banyak harga, waktu, betul, tenaga gitu ya. Itu kan harga yang harus dibayar ya, ngorbanin waktu, tenaga, kesehatan diri sendiri itu beresiko banget sebenarnya. Terus ada nggak sih baik itu upaya di lembaga ataupun upaya dari Lydia sendiri gitu untuk mengcounter tantangan kayak banyak harga yang kayak dibilang tadi, banyak harga yang perlu dibayar untuk mendampingi korban. Kira-kira ada nggak tuh? Kalau itu konteksnya kan konteks keselamatan dan kesehatan ya. Jadi setelah itu kita semua belajar, termasuk saya gitu. We learn it hard way gitu kan. Kita belajar dengan cara yang harus keras gitu bahwa kesehatan tuh penting. Dan beberapa waktu kemudian saya sama Bu Obe sempat bawa mimpin training untuk seberapa provinsi gitu ya. Terus ditanya juga gimana pendamping itu menghadapi situasi pandemi. Tetap gitu pada prinsipnya kesehatan pendamping kita dulu yang harus diselamatin, baru korban. Karena kalau kitanya sendiri nggak selamat, kitanya sendiri nggak sehat, kita nggak bisa tolongin orang lain. Jadi tetap keselamatan diri sendiri itu harus diutamakan sebelum kita nolong orang lain. Jadi untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti itu, kalau tadi konteksnya pandemi, kitanya dulu harus sehat ya, vaksin apa segala macam, kita harus jaga kesehatan diri kita sendiri. Tapi kalau bicara tantangan sebenarnya kan nggak cuman itu gitu ya. Kerja-kerja kita sebagai aktivis lah, anggap gitu ya, sebagai PPHAM ceritanya, biar keren, biar pakai termnya Teh Cici. Atau WHRD, Women Human Rights Defender, lebih keren lagi. Wow, oke. Sebagai WHRD gitu kan, itu sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang priceless, bisa saya bilang dengan bangga. Itu pekerjaan-pekerjaan yang priceless, tapi unfortunately nggak banyak dilirik sama orang dan nggak banyak dihargai sama orang. Dampaknya apa? Dampaknya nggak banyak orang yang mau ngerjain kerjaan-kerjaan ini. Nggak banyak kita punya stok konselor, nggak banyak punya stok pendamping. Ketika korban datang, kita dengan semua resource yang kita punya harus nanganin kasus. Misalnya tahun kemarin pas Dur nanganin 80 sekian kasus dengan, atau bahkan 100 lebih mungkin sebenarnya gitu kalau kehitung semua. Itu dengan resource yang sangat terbatas gitu. Ini bukan kerjaan yang populer gitu, yang dipandang mungkin sebelah mata sama orang, tapi itu tantangan tersendiri gitu ya buat memberitahu ke orang bahwa ini pekerjaan yang priceless, yang sebenarnya mulia sekali gitu, karena nggak banyak orang yang mau berpihak sama perempuan korban KBG gitu kan. Jadi karena ini bukan pekerjaan yang populer, mungkin secara finansial ini nggak terlalu menjanjikan. Karena saya bisa bilang gitu karena ada teman-teman juga yang bergerak di lembaga layanan. Dia bilang di lembaga dia, saya bisa bilang Pasdur much better daripada mereka. Tapi lembaga layanan teman saya yang kemarin kenal ini,
dia benar-benar sampai fundraising harus jualin baju-baju bekas kayak gitu hanya untuk membiayai operasional kantornya. Sementara yang mereka kerjakan itu kan berat ya, pendampingan, harus ngantar ke polisi, harus visum, harus konseling juga. Dengan kos yang besar ya. Dengan kos yang besar gitu. Sementara dana dari pemerintah nih, kata dia, saya juga baru tahu ternyata kalau dana dari pemerintah itu hanya turun untuk korban. Iya. Sementara untuk pendamping nih nggak dikasih sama sekali. Betul. Sementara kan pendamping yang jelas-jelas ada di situ. Pemerintah kan nggak selalu ada di situ. Tapi pendamping nih yang hidup sehari-hari bersama dengan korban gitu. Nah, buat saya ini jadi satu tantangan tersendiri ya. Kalau di Pasdur sih puji Tuhan sejauh ini cukup lah ya, nggak banyak tapi buat saya ini cukup, buat saya pribadi ini cukup gitu. Dengan banyak bonus-bonus pembelajaran dan segala macam yang lainnya ini cukup. Tapi saya memikirkan gimana teman-teman di luar sana yang dari secara segi finansial supportingnya tuh minim sekali gitu. Mereka harus survive, mereka harus juga terus berkembang, harus belajar terus, harus mengembangkan diri. Tapi ternyata nggak banyak yang support gitu, apalagi dari sisi dana. Padahal mendampingi ini kalau mau bicara dana, waduh banyak banget ngeluarin dananya gitu kan. Betul banget. Jadi itu tantangan tersendiri. Iya. Kalau kalau ada nggak sih tantangan yang Lydia rasakan gitu? Memang sebagai konselor, kita sebagai PPHM ya, tapi terspesifikkan tadi itu kan memang tantangannya PPHM itu seperti itu. Kalau spesifik dari PPHM muda, apalagi kan Lydia juga masih muda ya, Iya, benar-benar. Kita masih muda Kak. Ada nggak sih tantangan yang berbeda gitu? Oke, kalau dari sisi usia mungkin ya bilangnya, menarik juga nih pertanyaannya karena ada korban-korban misalnya yang sudah lebih dewasa jadi klien gitu kan. Kadang dia korban KDRT misalnya, sementara kan kita nih belum berkeluarga. Iya. Gitu ya, kadang kebetulan lagi single misalnya kan, punya pacar aja enggak, disuruh nanganin orang yang sudah bersuami, punya anak, repot banget kayaknya gitu kan. Nah itu juga tantangan tersendiri, jadi harus bisa misalnya memahami konteks orang yang usianya lebih dewasa dari kita dengan masalah yang mungkin lebih kompleks dari masalah kita yang masih muda. Kadang juga mungkin dianggap sebelah mata karena masih muda, tahu apa kamu gitu tentang kehidupan rumah tangga. Kamu pernah ada pengalaman Iya, gitu kan belum tahu kan pengalaman misalnya bersuami gitu, hidup dengan seorang pasangan gitu kan, nggak tahu kamu tahu apa kamu soal melayani suami misalnya kan. Kadang konteksnya gitu ya kalau KDRT gitu, konsep-konsep harus melayani suami itu yang harus di counter kadang-kadang kan. Nah hal-hal kayak gitu kadang jadi tantangan tersendiri gitu. Atau juga kalau misalnya kita mau masuk ke advokasi yang kayak kemarin kita lakuin itu. Iya. Itu buat saya juga tantangan tersendiri karena kan itu hal baru dengan latar belakang yang kita sama-sama bukan orang advokasi nih, sama-sama bukan dari lembaga layanan, ini hal baru gitu. Itu juga tantangan tersendiri. Belum punya pengalaman yang banyak, belum punya pemahaman yang cukup dibandingin sama senior-senior dan bos-bos kita ya, yang sangat-sangat expert. Ditanya undang-undang ini paham, undang-undang ini paham. Kita kadang undang-undang yang mana? PKDRT, oh iya yang ini. ITE bingung gitu kan. Nah itu juga tantangan tersendiri. Jadi maksudnya, tapi itu tantangan yang memberi energi buat saya. Jadi meskipun itu salah satu bentuk stres, tapi itu bentuk stres yang positif, eustress gitu. Jadi memotivasi untuk gimana mau belajar supaya sekeren sama bos-bos kita gitu, jangan mau kalah gitu. Bahkan kita ada insecurity kemarin ya, kayak emang ini orang pemerintah mau dengerin kita gitu, yang benar, kita nggak tahu apa-apa, masih kecil kayak gitu. Disuruh presentasi gitu kan, presentasi soal kertas kebijakan. Kertas kebijakan apa aja kita baru tahu hari itu ya. Tiba-tiba disuruh bikin, agak pusing sih memang. Nah itu tapi kan jadi kita harus belajar, dipaksa belajar. Tantangan sih memang sebagai orang muda yang nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan kalau saya pribadi. Tapi dari situ saya termotivasi untuk ya ayo harus mau belajar gitu. Karena kalau di Pasundan Durebang, atasan-atasan saya itu bukan orang-orang dari lulusan hukum gitu atau lulusan psikologi, tapi mereka orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang nggak berhenti belajar. Itu yang saya lihat. Jadi buat saya nggak apa-apa saya masih muda gitu, tapi saya mau belajar supaya saya bisa sekeren mereka. Aduh, amin ya, amin. Ya kayak semoga kita bisa sekeren bos-bos kita yang sangat keren itu. Ya di notice sama bosnya Teh Cici. Bosku. Terus nih
pembelajaran apa yang kamu terima gitu selama bekerja di Pasundan Durebang? Oh banyak sih. Pembelajaran, aku tadi nulisnya itu pembelajaran hikmah atau hidayah. Hidayah apa yang didapat? Hidayah apa yang didapat? Sebenarnya kalau ngomongin apa yang didapat di Pasundan Durebang, despite of financials itu countless. Jadi banyak banget gitu ya. Tapi mungkin bicara hidayah, sebenarnya saya dulu bukan orang yang terpapar dengan isu perempuan gitu ya, atau gender justice dan kekerasan gitu. Saya tahu itu ada di masyarakat kita, di realita kita, tapi buat saya itu bukan prioritas. Saya lebih tertarik dengan isu-isu yang lain gitu, misalnya pendidikan. Makanya saya lebih dulu melamar kerjanya di sekolah gitu, karena saya lihat ini lebih urgent. Dan saya nggak tahu juga ada lembaga-lembaga kayak gini nih gitu kan. Saya pikir itu ya ada sih, tapi nggak tahu gimana cara bisa menggapainya gitu. Nah tapi pas di Pasundan Durebang saya belajar gimana memanusiakan manusia. Itu pelajaran yang terus saya pelajari sampai hari ini, dan saya berharap terus sampai besok-besok sih. Gimana kita memandang misalnya orang dengan orientasi seksual yang berbeda dengan kita. Gimana kita terbuka terhadap keragaman gender. Gimana kita memandang perempuan yang adalah pekerja seks komersial PSK. Bagaimana kita mau duduk bersama dengan mereka, dengerin mereka dan makan bersama mereka, peduli sama kehidupan mereka, enggak. Jadi bagaimana kita hidup tidak judgmental gitu, enggak mudah menghakimi orang lain, tapi kita mau mendengarkan orang lain, selalu mendengarkan semua versi dari satu cerita dengan utuh, gimana kita memihak sama korban. Dulu buat saya ini bukan isu-isu yang prioritas yang akan mengganggu keresahan hati saya gitu ya, tapi setelah di Pasundan Durebang jadi lebih lebih sensitif, lebih merasa, lebih mudah tergugah dengan isu-isu seperti ini. Dan saya sadar bahwa ternyata visinya GKP ya, panggilan hidupnya GKP, buat saya nggak cukup jadi Kristen, tapi harus jadi gereja buat sesama. Wah, gitu. Terus jadi rumah, jadi wadah gitu. Betul. Ya. Dan sesama tuh nggak berhenti jadi orang Kristen, tapi jauh melampaui sesama itu. Manusia, sesama ciptaan Tuhan. Wah, itu sudah diberikan itu bener-bener yang words, yang statement yang bagus banget lah. Oke, padahal kita masih banyak banget yang bisa diobrolin ya. Tapi berhubung waktu, ada mungkin closing statement buat teman-teman yang mungkin nantinya tertarik menjadi ikut dalam kerja-kerja kita, walaupun kerja kita ini bukan hal yang populer ataupun menghasilkan uang banyak, tapi percaya kalau bener-bener priceless banget experience-nya ataupun momen-momennya itu yang tidak bisa dirupiahkan lah istilahnya. Itu benar-benar countless experience-nya. Ada nggak buat teman-teman? Mungkin gini ya, this is not a popular job gitu teman-teman. Ini bukan pekerjaan yang populer. Kita nggak kerja di gedung-gedung tinggi dengan jenjang karir yang seperti orang-orang bilang. Saya bisa ngomong gini karena background saya psikologi gitu, jadi saya tahu persis jenjang karir di luar sana tuh seperti apa gitu. Tapi buat saya ini pekerjaan kemanusiaan. Ini pekerjaan semua orang seharusnya, bukan pekerjaan segelintir orang. Isu ini isu kemanusiaan, bukan isunya saya sama Teh Cici gitu ya. Bukan, tapi ini isu kemanusiaan, isu semua orang. Jadi kalaupun nggak bisa kerja kayak kita, tapi minimal punya pemahaman, minimal bisa membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran untuk paham sama isu-isu seperti ini dan ikut bersuara, itu udah lebih dari cukup. Paling itu aja. Oke, keren banget. Jadi teman-teman, walaupun kita tidak bisa terjun terhadap kita, paling nggak kita perlu memberikan dukungan bagi orang-orang ataupun teman-teman yang juga menjalankan pekerjaan seperti kita. Paling nggak satu hal kecil yang bisa kita lakukan ada dengan melapor. Benar. Melapor apapun kekerasan yang ada di sekitar kalian. Jangan takut untuk melapor. Pasti itu akan memberikan sebuah bantuan yang sangat-sangat baik bagi orang yang
dibantu sama kalian. Tapi mungkin ada satu lagi ya Teh, kalau mau bantu kerja-kerja kayak kita gini ya, penting bukan cuma lapor, tapi itu lapor tuh kan mungkin di ujung ya, di muaranya, tapi penting juga bantu kita di sini nih, di pencegahan. Supaya kita nih nggak ngurusin terus yang di sini, kalau ngurusin terus di sini tapi di sininya nggak diurus, jadi nanti ada terus. Saya sih berharapnya Sapa, Pasundan Durebang suatu saat bisa berhenti bekerja, karena ya kasusnya selesai, nggak ada lagi kekerasan terhadap perempuan atau KBG. Tapi kan itu kerja panjang ya, tapi why not kita memulai dari sini gitu, ikut mencegah, ikut negur kalau ada yang catcalling, ikut mengingatkan, bercandanya nggak lucu, ini seksis loh bercandanya, boleh gak kita bercanda yang lain. Itu kan pencegahan yang bisa dikerjakan semua orang, nggak harus sama kita berdua. Jadi PPHAM tuh nggak harus kerja di lembaga, tapi bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Mulailah dari diri sendiri. Oke. Waktunya udah habis. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan semoga kerja-kerja kali dia dan Teh Cici bisa bermanfaat bagi perempuan ataupun teman-teman di sana yang membutuhkan bantuan terkait kekerasan berbasis gender. Amin. Oke, sahabat Sapa, segitu dulu obrolan kita bersama Lydia. Jangan lupa share, like dan komen video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Sapa Institute ataupun IG-nya kita, untuk teman-teman bisa dapetin info-info lain terkait isu perempuan. Semoga video kita bermanfaat ya. Sampai jumpa.